teraplikasi, terekspresi di dalam kita sebagai orang-orang yang antusias. Amin. Orang-orang yang bergairah, orang-orang yang memiliki dunamos. Karena dunamos itu ya kita pakai dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Dunamos itu berguna untuk segala hal. Amin. Jadi bukan hanya saat memuji menyembah Tuhan, bukan hanya saat kita bernyanyi buat Tuhan, dunamos itu bekerja. Tapi waktu kita juga pergi ke kamar mandi, juga dunamos itu bekerja di dalam kita. Amin. Bekerja di dalam roh kita, bekerja di pikiran kita, bekerja di tubuh kita. Haleluya. Ya, itu bekerja ya. Amin. Ya, apa yang dibagikan oleh Papa tentang perempuan Sunam ya, sudah berapa kali ya tentang perempuan Sunam itu. Berarti perempuan Sunam ini adalah seseorang yang istimewa di mata Tuhan. Amin. Istimewa oleh karena karakternya. Istimewa kalau ini sesi ini yang dibagikan oleh Papa, perempuan Sunam itu istimewa karena kesetiaannya. Amin. Karena kesetiaannya. Halo. Ya. Tadi dibagikan kesetiaan dari perempuan Sunem ini. Kenapa dia setia? Bukan karena bahkan dia menolak ya cintanya Salomo. Ya, tentu cintanya itu pasti dibarengi dengan tawaran-tawaran harta, ya, keindahan, ya, mungkin pakaian yang indah, perhiasan yang indah. Tapi bukan itu yang membuat dia bahkan dia menolak hal-hal cintanya dari Salomo. Amin. Tetapi yang dia nantikan apa? Adalah kesetiaan dari cintanya. Itu adalah apa dikatakan? Kesetiaannya kepada sang gembala itu. Siapa itu sang gembala? Kristus. Kesetiaan dari sang gembala itu yang membuat dia setia. Amin. Setia menantikan sang gembala itu. Ayo, bagaimana dengan kita? Bagaimana denganmu? Kau tetap setia di dalam rumah Tuhan. Apa yang membuat engkau setia? Apakah karena kalau aku di luar sana saya akan begini, gitu ya? Karena ada sesuatu, ya, hal yang sifatnya material. Wah, perempuan Sunam itu yang menolak itu semua. Amin. Perempuan Sunam itu menolak, ya, tawaran-tawaran yang dari dunia ini. Yesus juga menolak, ya, tawaran dari dunia, tawaran dari iblis. Amin. Siapa lagi yang Tuhan pakai, yang menolak, ya? Siapa lagi yang tadi Papa bagikan? Musa juga menolak untuk disebut menjadi anak Firaun. Wah, anak Firaun pasti, ya kan? Juga kayak mana menurutmu anak Firaun? Nadia. Ya semuanya ya, tahta, harta, semuanya. Tapi dia tolak itu semua. Amin. Mungkin kalau kita begitu nggak mau ya, iya kan? Ini aku cari selama ini, aku buang kan gitu kan? Tapi apa yang ada di tangannya sendiri dia buang. Itu sudah ada di tangannya loh. Artinya bukan lagi sesuatu yang mau dia cari, sesuatu yang tak kelihatan. Itu jelas-jelas ada di tangannya. Tapi Musa menolak itu semua. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Lebih indah dari semuanya. Kesetiaan dari Kristus. Kesetiaan dari Sang Gembala. Kesetiaan dari Allah yang Tuhan sediakan. Itu jauh dari semua keindahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Haleluya. Amin, amin. Bagaimana dengan kita? Bagaimana denganmu? Apakah kita tetap setia dalam rumah rohani? Setia terhubung dengan rumah?
Oleh karena Sang Gembala? Oleh karena Kristus? Atau karena kita di luar sana, saya pasti akan hancur? Ataukah karena itu? Maka di dunia pun tidak terhitung. Di rumah rohani juga tidak terhitung. Amin. Karena dia ada di dalam rumah rohani ini, karena di dunia dia ditolak, karena di dunia dia tidak kalah bersaing. Oh, tapi bukan karena itu. Kita tetap setia ada dalam rumah rohani. Kita tetap setia terhubung dengan rumah rohani, dengan Bapa rohani. Oleh karena kita mengalami keindahan dari Kristus, kemuliaan dari Kristus, kehidupan dari Kristus. Oh, itu yang membuat aku tidak bisa lari, aku tidak bisa keluar dari rumah ini. Oh, amin. Maka tidak bisa bertahan di luar, tidak bisa bertahan berlama-lama di luar. Oh, amin. Tidak bisa berlama-lama, bahkan tidak bisa lagi pikirannya, perasaannya, imajinasinya memikirkan hal-hal yang dari dunia, yang dari daging, yang dari kegelapan. Amin. Tapi yang ada di hatinya, cintanya. Oh, amin. Itulah yang dialami oleh perempuan Sunem. Maka ada ayat di Kidung Agung itu tentang perempuan Sunem. Betapa indahnya cintanya, dikatakan. Manis bagi langit-langitku, katanya. Bukan cinta Salomo, tapi cintanya Sang Gembala. Oh, apakah kau menikmati itu? Apakah kau ada di sini oleh karena di luar kau sudah kacau? Itu sih boleh-boleh saja mengawali permulaan. Tapi apakah tetap engkau ada pada posisi itu? Engkau kan tidak akan pernah melihat kemuliaan, kasih, kuasa yang terus bertambah-tambah atas hidupmu. Amin. Kalau engkau tidak, aku ada di sini oleh karena Dia, oleh karena Kristus. Amin. Coba tanya dulu kiri kanan, apa yang membuat engkau tetap setia dalam rumahnya? Apakah karena kesetiaan dari Sang Gembala itu? Apakah karena kasih dari Sang Gembala itu? Tanya dulu, jangan ada yang diam. Halo, ayo. Mungkin yang di depan ditanya yang di belakang, mungkin karena mereka saya lihat berdiam. Ayo, semua ambil bagian. Apa yang membuat kau tetap setia? Oh, karena kalau aku terhubung dengan rumah rohani semua kebutuhan itu tercukup. Oh, aku akan sukses kalau aku ada dalam rumah rohani. Apa yang menjadi ukurannya? Apakah karena kesetiaan dari Kristus? Mana yang di depan kau nggak berbicara? Ayo, come on. Pastikan. Amin. Karena orang-orang yang memiliki kesetiaan dari Kristuslah yang akan melihat kasih setia Tuhan bertambah-tambah dalam hidupnya. Ada orang-orang yang memiliki kasih setia dari Kristuslah yang terus mengalami pertumbuhan, yang mengalami next level, yang akan mendapatkan sesuatu yang kekal, yang abadi, yang bertumbuh, yang memiliki iman. Amin. Karena dikatakan tadi, kesetiaan itu oleh karena memiliki iman. Iman itu bukan dari hal-hal yang kelihatan. Oh, amin. Tapi iman itu dibangun dari hal-hal yang tidak kelihatan. Amin. Iman itu dibangun oleh karena pendengaran akan firman Allah. Haleluya. Amin. Karena pendengaran akan firman Allah, karena cinta kepada firman Allah, karena bertumbuh di dalam firman. Jadi hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tidak lagi untuk tujuannya sendiri, tapi hidup untuk apa yang dikatakan oleh firman-Nya.
Hanya orang-orang yang demikianlah yang terus mengalami kasih setia Tuhan akan bertambah-tambah. Amin. Oh, kekayaan Tuhan akan bertambah-tambah, kemuliaan Tuhan akan bertambah-tambah. Oh, hanya orang-orang yang memiliki kasih setia Tuhan. Sudahkah kau memilikinya? Amin. Kalau kau belum, mari datang kepada Tuhan. Aku ingin mengalami kasih-Mu. Aku ingin mengalami Engkau Tuhan. Karena bukan karena kekuatanku. Amin. Bukan karena kepintaranku, tapi oleh Roh-Mu yang mengerjakan di dalamku. Amin. 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 Jadi pastikan kau mengalami kasih setia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami cintanya Tuhan. Oh, amin, amin. Orang yang mengalami cintanya Tuhan, orang yang mengalami kebaikan Tuhanlah yang bisa setia. Amin. Berarti kalau tidak mengalami kasih setia Tuhan, nggak mengalami cinta Tuhan, nggak mengalami kebaikan Tuhan, berarti tidak bisa setia. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak setia? Murah sakit hati. Ya, jadi bukan hanya karena tidak datang kemari baru disebut dengan tidak setia. Ya, mudah tersinggung, mudah marah, mudah terganggu hatinya. Amin. Itu ciri-ciri orang yang tidak setia. Kalau terus-terus dipelihara, lihat akan dunia lah yang akan menelannya, menguasainya. Amin. Yang kedua tadi yang dibagikan oleh Papa adalah itu tadi sebelumnya yang dibagikan, hanya orang-orang yang mendengar suara Tuhanlah yang bisa setia. Amin. Tadi mendengar firman. Yang kedua dibagikan oleh Papa itu adalah mendengar suara yang dikatakan oleh Roh. Amin. Yang disebut dengan mendengar suara dari Roh berarti ada pendengaran. Ya, berarti mendengar dengan apa? Dengan telinga. Amin. Mendengar dengan telinga rohani kita, mendengar suara Roh. Amin. Ketika engkau di sekolah, ketika engkau beraktivitas, ya kan nggak mungkin kau membaca dulu Alkitabnya. Di mana tertulis tentang bagaimana ketika saya diganggu oleh orang lain, apa kata firman? Benar. Itu. Tetapi yang terutama adalah ketika engkau menjalani aktivitasmu, ada suara Roh yang terus berbicara kepadamu. Amin. Amin. Karena firman itu ada di dalam mulut dan ada di dalam hatimu, dan Roh itu juga ada di dalam hatimu. Amin. Maka ketika apa dikatakan untuk kita setia, kita harus mendengar suara yang dikatakan oleh Roh. Ini yang terakhir, ini yang sering ya dibagikan di rumah Tuhan ya akhir-akhir ini. Amin. Bagaimana kita mendengar suara Roh? Kita bisa mendengar suara dari Roh kalau Roh kita aktif. Halo, ada banyak orang berusaha untuk mendengar suara Roh. Bagaimana caranya mendengar suara Roh? Hanya Roh lah yang bisa mendengar suara Roh. Halo, testing. Hanya Roh lah yang bisa mendengar suara Roh. Amin. Dan hanya Roh yang bebas, yang merdeka lah yang akan bisa mendengar suara Roh. Dimana kita terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Kalau daging kita yang menguasai kita, firman Tuhan berkata, orang yang hidup menurut Roh akan memikirkan hal-hal yang dari Roh, akan mendengar suara dari Roh. Ya, amin. Kita akan memikirkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Halo. Jadi sebelum itu sampai kepada pikiranmu, engkau harus mendengar, engkau harus melihat apa yang dikatakan oleh Roh. Demikian sebaliknya, orang yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Amin. Maka engkau akan melihat hal-hal yang dari daging, engkau akan mendengar hal-hal yang dari daging, maka engkau akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Amin. Amin. Jadi kuncinya bagaimana? Oh, aku mau mendengar suara Roh lah. Semua kita pengen mendengar suara Roh. Benar nggak? Ada yang mau mendengar suara setan? Nggak mau kan?
Tapi kenyataannya kenapa suara setan yang didengar? Benar nggak? Semua orang ingin mendengar suara roh. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar suara setan, sering mendengar suara daging. Kalau begitu gimana kesalahannya? Oleh karena kau hidup menurut daging, maka otomatis pikiranmu akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran daging. Karena kau hidup menurut daging, maka pendengaranmu akan mendengar hal-hal yang dari daging. Yang baik, yang benar pun dikatakan kepadamu. Tapi kalau kau hidup menurut daging, pendengaranmu tetap mendengar suara dari daging. Oleh karena itu, bagaimana saya untuk mendengar suara dari roh? Aktifkan roh. Aktifkan roh. Aktifkan roh, katakan aktifkan roh. Supaya saya mendengar suara dari roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, aku harus mengaktifkan rohku. Sehingga roh pula yang menguasai dagingku, bukan dagingku, tapi rohku. Karena rohku adalah berasal dari Kristus, berasal dari surga, maka rohku akan setuju, akan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ada dengan rohku aktiflah, maka aku akan bisa mendengar suara dari roh. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri. Mari aktifkan roh. Hanya orang-orang yang mengaktifkan rohnya lah, yang terhubung dengan Dunamos itulah, yang bisa mendengar suara roh, yang dapat menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang mengaktifkan roh, karena roh itu ada di dalam roh. Kau adalah roh. Kau harus aktifkan supaya bukan dagingmu yang menguasai, bukan kedagingan yang menguasai, bukan pikiran-pikiran dunia yang menguasai, tapi pikiran-pikiran roh yang menguasai. Ada ketika kita hidup menurut roh. Ketika roh kuat, ketika roh kuat, dengan berbahasa-bahasa roh, keluar dari semua kedagingan yang mencoba untuk membatasi, keluar dari semua hal-hal yang dunia yang mencoba untuk membatasi, untuk engkau mendengar suara roh. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.
jiwa kami tunduk kepada roh kami saat ini. Semua yang dikirim pada roh kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus kita mendengarkan peningkatan saudara. Peningkatan di dalam roh. Terjadi percepatan, terjadi equalisasi. Oh, tidak ada yang ketinggalan. Kami semua yang bergerak bersama-sama. Kami bergerak bersama-sama. Oh, hanya ketika kami berdoa ya Tuhan, maka semuanya akan tunduk kepada Kau ya Tuhan. Pikiran kami tunduk kepada roh kami, tubuh kami tunduk kepada kami, bahkan jiwa yang bergelora ditundukkan kepada roh Tuhan. Oh, sehingga Kau yang termanifestasi dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami kagumi Engkau ya Tuhan. Kami kagumi perbuatan-Mu. Kau sungguh indah tiada bisa dibandingkan oleh apapun Tuhan.
Engkau banyak bisa menawan hati kami itu. Sungguh ajaib beri garis padamu, semua rindu tiada terselami kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Yang mulia yang berada di dalam Maria domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layani serta hari datang kepadanya, sujud di hadapan matanya, sujud di hadapan Yesus Kristus Tuhan, haleluya, haleluya.
yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan kita. Dinamus itu akan mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan. Yang pertama akan memberkati hidupmu, yang pertama akan kau nikmati, lalu kita akan dibawa menjadi kuasa untuk menjadi saksi. Di mana lebih dari semua kelemahan, lebih dari semua keterbatasan kita. Buka hatimu, buka pikiranmu, biar kau terbuka dengan kebenaran di dalam nama Yesus. Biar kau wahyu Tuhan turun atas dalam nama Yesus Kristus. Dipakar suku takara pakar satu nama bisa kasih dunia beramal nama dia sikit ribet dikembangkan sepuluh Jesus Jesus Christ Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, kuasa yang memberkati kami dari surga. Demi nama Yesus, tumbuh di dalam kehidupannya, tumbuh dalam kehidupannya. Nyatakan dimensi dari Dunamis di tempat. Setiap hari dalam haus dan lapar, seperti wanita yang mengambil keputusan, dia berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya kau tidak haus lagi dan supaya kau tidak lagi datang ke sumur yang tak kasar segera berapa lama kami tidak mau terjebak dengan kebenaran-kebenaran yang datang berlimpah, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ini kami mengambil keputusan, sama seperti pertanyaan Yesus kepada laki-laki 38 tahun lumpuh itu, maukah kau sembuh? Dan hari ini kami berkata, kami mau menghidupi kebenaran, kami mau hidup dalam kebenaran, dimerdekakan oleh kebenaran, disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami mau mengalami Dunamis itu dalam nama Yesus Kristus. Bukan hanya kami tahu, bukan kami hanya mengerti, tetapi itu kami alami dalam hidup kami. Kami mengambil keputusan siang hari. Kami mengambil keputusan biar Dunamis itu bertumbuh semakin besar di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Katakan kanan kirimu salam, katakan saya mengambil keputusan hari ini, saya sudah memutuskan hari ini saya akan menerima kebenaran ini. Katakan haleluya, saya sudah memutuskan hari ini, salam deklarasikan, saya sudah memutuskan hari ini kebenaran yang datang hari ini akan saya hidupi, saya terima. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Dalam